Itu nanti akan menjelaskan soal keburukannya dan hinaannya Gibran terhadap Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo sendiri mungkin kemarin belum terlalu dengar itu, harusnya sangat-sangat marah. Masa presiden dibilangin tinggal satu bijinya? Barusan katanya ada bukti baru, katanya temukan buku alumni, itu rekayasa. Itu buku yang seolah-olah dibuat lama, gampang buat buku kayak gitu. Ya gampang, tinggal dicetak baru, dikasih kertas yang agak lama, disimpan dalam tanah kira-kira 5 hari udah jadi kayak gitu. Yang kita amputasi Jokowi pertama. Karena ini sumber penyakit. Kalau nggak meremet kemana-mana nanti. Dan sekarang sudah terasa kan rembetannya. Jadi amputasi Jokowi. Gak pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Senior-senior yang saya hormati, terima kasih atas undangannya hari ini. Dan ini adalah inisiatif yang sangat baik untuk mempersatukan kita di tengah-tengah ada pihak-pihak yang memecah belah dan kemudian membuat kita maunya kita itu tercerai-berai. Tapi insya Allah tidak, kita tetap bersatu dan akan makin bersatu. Ya. Jadi hari ini saya akan mengusul yang konkret saja kepada GMKR. Kepanjangan kalau 5 itu dilakukan satu persatu. Langsung saja kita menuju ke poin nomor 3 tadi, yaitu maksulkan Gibran. Nah, insya Allah kita percaya dengan dimaksulkan Gibran, Jokowinya akan maksul hidupnya. Pasti dia akan kemudian mengalami drop kehidupannya dan akan kemudian akan hancur semuanya. Setuju. Kalau yang Tribrata 1 atau Kapolri itu harusnya kalau melihat pembangkangannya tadi yang disampaikan Pak Said Didu sudah betul. Harusnya kalau sudah 3 kali melakukan pembangkangan, yaitu harusnya sudah dicopot harusnya. Bukan nggak perlu kita tunggu aja atau kita desak Pak Prabowo untuk melakukan itu. Tapi untuk Gibran itu sudah telek, sudah jelas. Buku Gibran Endgame karangan Rismond dan juga sebentar lagi akan ada buku Gibran Black Paper yang saya tulis. Black Chapter yang saya tulis. Itu nanti akan menjelaskan soal keburukannya dan hinaannya Gibran terhadap Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo sendiri mungkin kemarin belum terlalu dengar itu, harusnya sangat-sangat marah. Masa presiden dibilangin tinggal satu bijinya? Ya. Padahal. Ya, nggak tahu. Jadi keterlaluan. Dan ini jangan sampai terjadi seperti yang dilakukan sekarang. Hari-hari ini terjadi rekayasa. Barusan katanya ada bukti baru, katanya temukan buku alumni, itu rekayasa. Itu buku yang seolah-olah dibuat lama, gampang buat buku kayak gitu. Ya gampang, tinggal dicetak baru, dikasih kertas yang agak lama, disimpan dalam tanah kira-kira 5 hari udah jadi kayak gitu. Betul. Dan saya bilang informasi A1 Bapak dan Ibu sekalian. Hari-hari ini juga lagi terjadi ada silent operation. Ini saya dapat info dari Australia kemarin sudah saya bilang, tapi ini perlu disuarakan terus. Ada rombongan dari kantor sekretariat wakil presiden mendatangi UTS Insert. Nanti kalau tiba-tiba UTS Insert Sydney itu keluar satu surat tertentu, ya, itu berarti sama dengan apa yang dilakukan kemarin ketika MDIS, ya, Management Development Institute of Singapore, tiba-tiba mengeluarkan surat kelulusannya Gibran. Jadi nanti kalau tiba-tiba ada surat kelulusan dari Sydney untuk Gibran lulus SMA, nah itu berarti rekayasa yang barusan dilakukan. Jadi Bapak dan Ibu, saya singkat saja, sepakat kita langsung saja itu dulu, nanti itu akan ada domino efek, semuanya akan jatuh, ya. Maksulkan Gibran. Nah, jangan sampai negeri ini dikuasai oleh
orang-orang atau kita tidak merdeka? Ya. Nah, merdeka atau kita dikuasai oleh bangsa sendiri? Bangsa sendiri siapa? Geng Jokowi. Ya, saya setuju ya Mbak Wuri, bukan geng Solo. Solo tuh baik. Jokowinya nggak baik, apalagi Gibrannya. Ya, sudah jelas. Ya, kata kemarin sedikit aja. Kata kemarin Gibran tuh pinter karena dia bagaikan dengan Pentium 3. Pentium 3 itu sudah 20 tahun yang lalu. Jadi berarti ya memang ngantuk ya. Jadi sekali lagi dengan semangat masyarakat dan izin Allah Subhanahu wa taala kita makzulkan Gibran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para senior, para tokoh, aktivis media perjuangan yang saya hormati. Yang pertama adalah bahwa kita memang diperintahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menggalang kekuatan. Wa'idulahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka dengan penggalangan kekuatan optimal. Saya kira ini adalah perintah Allah yang kita respon, dan ini bagian dari proses penggalangan kekuatan. Ukhuwah qiwamul quwwah. Persaudaraan itu tonggak dari kekuatan. Kita bersilaturahim, kita berkumpul, kalau tidak berkonsekuensi atau berimplikasi pada kekuatan, maka berkumpul kita, silaturahmi kita itu gagal, sia-sia. Oleh karena itu harapannya adalah ini bagian dari eskalasi proses penggalangan kekuatan itu. Dari berbagai tadi kelompok-kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya, terus, maka sekarang tiba waktunya gitu kan, untuk menggapai atau merebut momentum perubahan. Insya Allah sudah dekat perubahan itu. Walikuli umatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba, tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Ajalnya sudah dekat ini. Jokowi. Ajal oligarki, ajal Jokowi, ajal Kapolri sudah dekat. Dan kalau sudah tiba ajal itu, tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Momen sudah tiba. Saya kira inilah yang harus kita rebut, gitu kan, menuju kedaulatan rakyat. Gerakan, jangan mati, jangan akhirnya tidak melakukan aktivitas apa-apa pasca ini. Artinya bergerak terus kita. Gitu kan. Mulai dari sini, besok ke tempat yang lain, ke daerah-daerah, sehingga rakyat betul-betul bersama kita. Bukan hanya kita ingin memperjuangkan rakyat, bukan mengatasnamakan rakyat, tapi kita berjuang bersama rakyat. Oleh karena itu, langkah ini yang kita tindak lanjuti. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja kedaulatan itu memang tadi luas ya. Tapi kalau saya dan teman mungkin ada aspek hukum, kedaulatan hukum ya, yang juga menjadi prioritas kita. Lawannya ialah kekuasaan. Negara kita negara hukum, Rechtsstaat. Lawannya negara kekuasaan, Machtsstaat. Sekarang ini Machtsstaat. Sekarang ini negara kekuasaan. Kalau tidak kita rebut kembali kedaulatan rakyat berbasis kedaulatan hukum, negara ini akan menjadi negara diabolik, negara iblis.
diabolic state seperti yang dicanangkan oleh Machiavelli, yang perilaku dan mekanismenya menghalalkan segala cara. Al-ghayah tubariru al-wasilah, tujuan menghalalkan segala cara. Itu namanya diabolic state. Kita mencegah jangan sampai negara ini menjadi negara iblis, menjadi negara diabolik, dengan cara merebut kembali kedaulatan rakyat. Tapi fakta yang ada sekarang ini adalah paling kita sebut dengan diabetic state. Negara yang berpenyakit parah, diabetik. Bukan berarti kita melemahkan mana itu. Parahnya adalah sampai luka-luka di mana-mana. Dan itu tidak ada jalan keluarnya selain diamputasi. Yang kita amputasi Jokowi pertama. Karena ini sumber penyakit. Kalau nggak meremet kemana-mana nanti. Dan sekarang sudah terasa kan rembetannya. Jadi amputasi Jokowi. Yang kedua amputasi Gibran. Gibran harus diamputasi ini. Kalau enggak juga ini sumber penyakit yang merembet kemana-mana. Saya kira ini yang kedua, ya seperti yang sampaikan tadi, prioritas kita tangkap, adili Jokowi, makzulkan Gibran. Tapi Gibran juga kalau sudah dimakzulkan, tangkap, adili juga. Jangan enak-enakan begitu. Jangan dibiarkan perilaku begini merusak negeri. Harus juga diadili juga. Saya kira ini kedepannya itu. Tapi sekarang mah makzulkan saja dulu. Ini bukti kita itu gerakan efektif. Bukti gerakan kita itu gerakan yang bisa fungsional. Yaitu hayu kita buktikan bisa menangkap Jokowi, bisa mengadili Jokowi, mendesak proses peradilan Jokowi, dan bisa menurunkan Gibran. Dan tentu yang terakhir, yang ketiga adalah tadi reformasi kepolisian. Jadi apa? Hayu desak rame-rame supaya Listio Sigit diturunkan, dipecat. Karena apa? Karena sekarang ini Prabowo menampar Prabowo. Listio Sigit Prabowo menampar Prabowo Subianto. Kita sekarang harus menyelesaikan itu. Karena bahaya Pak. Sebutan juga saya siap jadi petani, nggak mau jadi menteri kepolisian. Itu jangan-jangan mau jadi petani itu membentuk Barisan Tani Indonesia. PTI. Jangan-jangan bikin PKI baru di sana. Karena gejalanya sudah ada. Gejalanya itu ada. Pola yang sedang dikembangkan sekarang untuk meruntuhkan negeri ini adalah pola PKI gaya baru. Kita melawan itu. Insya Allah ya, perjuangan kita bersama. Jadi prioritasnya 3 sebenarnya, tambah lagi satu, yaitu tadi, yaitu tangkap, adili Jokowi, turunkan Gibran, dan pecat Listio Sigit ini. Ya, kalau Prabowo tidak bisa memecat, ya Prabowo yang dipecat oleh rakyat. Karena kita mau merebut kedaulatan rakyat. Kalau rakyat sudah berdaulat, rakyat bisa memecat. People power. Susah mengubah pelan-pelan. Perubahan harus fundamental. Dan kekuatan rakyat menjadi kekuatan efektif untuk merubah itu. Artinya people power. Dan itu terakhir sekali Bapak Ibu, people power itu konstitusional. Jangan dianggap makar. People power itu konstitusional.
Mudah-mudahan kita bergerak seperti tadi. Ini bukan gerakan moral. Ini bukan hanya gerakan moral, gerakan konstitusional. Atau bahasa lain, gerakan politik berbasis konstitusi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dan menjadikan ini kekuatan yang efektif bagi penggalangan kekuatan bersama rakyat seluruh Indonesia untuk memperbaiki negeri Republik Indonesia. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.